kedua. Musim kemarau sebentar lagi. Jangan lupa kita untuk mawas diri. Rakernas Sudili ini keren sekali. Kami PMI Kalteng sangat mengapresiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak PMI Kota Bangkalan. Tapi juga tidak hanya itu, jadi tidak menjadi itu semua. Tapi memang perjalanan takdir, perjalanan waktu itu sangat panas. Tapi yang baik, yakin aja dulu, itu kita akan siap berlayar untuk membangun kalimantan. Sekian dari Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak sambutan pengurus pusat PMI sekaligus membuka secara resmi Rakernas UDD PMI tingkat regional 2 tahun 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Dr. Andes Haji Nur Yakin MSI, yang tadi kebetulan kita bersama-sama bertemu di airport gitu. Dan ya beserta jajarannya tadi saya bertemu dengan sekretaris dan kepala markasnya, kemudian ketua PMI Kota Palangkaraya Bapak Hayan, dipertemukan dalam rapat kerja teknis Regional 2 UDD PMI. Pertemuan Rakernas ini adalah pertemuan yang terakhir karena kita sudah menjalankan di Regional 1, 4, 3, 5 ini Regional 2 seperti itu. Dan ini bukan absen, tapi kalau untuk Provinsi Jawa Barat Pak Wanda dari 27 kabupaten hanya 9 kabupaten Begi, mohon perhatiannya karena pertemuan ini adalah pertemuan utara. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, ke depan ini kita akan melakukan musyawarah nasional. Itu adalah kerjasama dan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan yang bersama. Sehingga perlu adanya rencana strategi bagi acuan kita bersama. Dan semuanya harus sinkron, ya. Gak boleh ada yang satu pengurus maunya begini. Tengah kepada pengurus PMI pusat mengenai agenda. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan sumber data juga diberikan. Sumber data selanjutnya diserahkan kepada Kepala UDD PMI Pusat, Ibu Dr. Nia Syafitri. Makasih ya Pak. Setelah ini kami undang kepada seluruh peserta untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Kita tanya, izin, salam kemanusiaan, salam kemanusiaan. Boleh gak apa bapaknya kiri kanan? Iya. Yang keempat, 2, 3. Sekali lagi, salam kemanusiaan 1, 2, 3. Baik, selanjutnya dengan 1, 2, 3. Salam kemanusiaan, tangan kanan di depan menuju Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Jadi kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan darah yang ada, khususnya kalau misalnya kita Palangkaraya ini kan kebutuhan kita kan kurang lebih 1.500 kantong tiap bulan. Tapi yang bisa tersedia itu antara 1.200-1.400. Nah, jadi kita bagaimana caranya untuk mengoptimalkan sehingga terpenuhilah kebutuhan darah 1.500 kantong itu. Seperti yang saya sambutan saya tadi, kita di sini ini beda. Jadi nggak kayak dengan orang Jawa ya daerah maju di daerah Surabaya misalnya. Jadi ketika misalnya ibu itu mendonorkan darahnya pertama kali, tapi permintaan saudaranya, keluarganya. Setelah selesai itu ibu sudah aja nggak mau lagi. Padahal diminta itu kan tiap 3 bulan sekali. Nah itu yang kita ingin memberikan itu kepada warga itu. Jadi donor darah itu tidak hanya sekali. Kalau kita mau sehat, kita itu
minimal 4 kali atau 3 kali setahun, karena kan sirkulasi peredaran darah itu kan ada. Makanya kalau orang yang pendonor darah itu yang pasti ada 2 penyakit yang tidak akan kena. Yang pertama dia stroke, yang kedua dia tidak kena jantung. Karena darahnya selalu penting. Jadi ingat kalian ya semuanya, kalau pendonor yang aktif itu, jadi dia 2 penyakit itu yang tidak kena, tidak stroke. Karena membuat kita stroke itu kan karena darah kita kental, terus dalam darah kita itu kan ada lemak. Nah itu yang bikin dia kan karena dia berebut terus lewat pembuluh darah kita di jantung. Itu yang dia nyangkut pembuluh darah kita di jantung itu kan ada tikungan. Nah itu aku ini sudah bypass. Nah itu jadi aku bisa cerita karena aku sudah merasa dikulahi oleh dokter. Gara-gara makan jadi karena tidak pernah donor sehingga darah mengental, kolesterol itu semakin menumpuk. Nah akhirnya terjadi penyumbatan. Nah ibu-ibu itu yang dia tidak kena penyumbatan kecuali sebelum umur 45. Kalau sudah umur ke atas dia sudah menopos, dia siap-siap itu. Nah makanya ibu-ibu juga harus kalau bisa kan rutin harus donor darah kalau tekanannya normal. Tapi kalau tinggi kan harus diobati, kan ada obat. Nah itu intinya. Apa lagi? Sejauh ini stok donor darah yang ada di Palangkaraya sendiri nih Pak, stoknya. Stoknya ini kan dia tidak dia kan labil. Jadi gini, tergantung permintaan, tergantung kita dapat pasokan. Nah itu jadi kan kadang-kadang kan kita musiman, bisa kita ini kan sudah tadi malam saya tadi menyampaikan karena tadi malam sudah disampaikan oleh Hasan. Jadi gini, kita ini Kota Palangkaraya ini penyangga 3 kabupaten, Kabupaten Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Katingan. Kalau ada operasi besar kan dilaksanakan di Palangkaraya, tidak ada. Jadi inilah kebutuhan yang paling besar. Nah ini juga yang paling sering itu adalah untuk ibu-ibu yang melahirkan, yang ada keguguran apa ini kadang-kadang butuh, kami perlu 6 kantong, 5 kantong. Habisnya tinggal 10, tinggal 9, gimana nggak mau isdet dia lagi, nah perlu 6 kantong. Nah ini kita akhirnya keluarga yang kelimpangan mencari darah. Gimana caranya ini mencari 6 kantong ini? Kan berat. Nah ini jadi persoalan. Lain kalau di daerah Jawa Timur atau Balikpapan mau mencari 10 kantong sudah ada ready. Nah itu, ini tantangan buat kita. Jadi itu persoalan. Jadi yang paling banyak membutuhkan darah itu sebenarnya tuh ibu-ibu. Karena mereka banyak keguguran, banyak melahirkan. Kalau orang yang misalnya kalau ketika dia hamil tua itu kadang-kadang kan tensinya tinggi. Nah ini yang belum jadi setinggi itu mau tidak mau harus operasi. Nah sementara resiko orang operasi perempuan nih kalau operasi karena tensinya tinggi pasti pendarahan. Nah itu. Nah ini salah teknis ini lagi. Ada Ibu Maria. Ya silakan. Karena ini kepala OTD. Donor tetap di sini berapa Pak? Sekitar 30-40%. Ya. Itu berapa ya Pak? Sekitar berapa? Ratusan. Jadi itu sekitar 400 lah, 400 pendonor tetapnya. Untuk UDD di Palangkaraya sendiri Pak, itu bagaimana akreditasinya? Sedang berjalan. Tapi kami yakin, makanya di tempat ini kami yakin kami lolos. Karena kita dengan gedung yang baru ini kita sudah standarnya sudah kita anggap normal. Jadi tempatnya, fasilitasnya kita anggap sudah normal. Salah satu syarat tadi kan surat izin operasional Pak, itu kalau Itu sudah lama, sudah ada sejak operasional dulu. Silakan. Izin operasional ini sudah lama, sudah ada kan? Nggak mungkin kenakan itu syarat sudah lama itu sudah. Ya sudah ada, nggak ada masalah. Masyarakat masih belum sadar diri untuk mendonorkan darah. Nah itu dia, itu yang perlu kita ini tantangannya akan dibahas ini hari ini di sini ini. Bagaimana caranya memasak ini dia punya kesadaran. Kalau sudah sekali ini lah sudah aja tinggal aja lagi. Diminta ditelepon nggak mau, aduh aku sibuk, aduh aku lagi nggak enak badan, macam-macam alasannya. Padahal kan seharusnya kan kita ingin harus ada pendonor rutin. Nah itu Perlu edukasi Pak ya. ya. Nah itu Harus mohon izin. Tadi kan disampaikan bahwa salah satu kendala adalah stok yang kekurangan itu tadi. Pak, mungkin hari ini akan disampaikan bahwa boleh nggak dikasih bocoran sedikit apa sih terobosan yang akan dilakukan PMI untuk kendala yang tadi Bapak sebutkan? Nah ini yang kita katakan kan kalau kendala itu kami sudah tahu mungkin sudah teratasi ini. Ini kita makanya ini dibahas dalam rakernas ini apa kira-kira kiat dari Perka Jawa Barat sehingga mereka tuh bisa memenuhi kebutuhan sehingga masyarakat itu dia kita continue. Jadi dia tuh jadi tanpa orang minta dia aku sudah habis sudah sampai waktunya aku harus mendonorkan darahku. Nah karena kan ada dua ini. Kalau orang yang sadar, yang pertama kan kita kesehatan untuk diri pribadi. Yang kedua kita dengan mendonorkan darah menyelamatkan nyawa orang lain. Karena dalam pendonor ini
setetes darah menyelamatkan nyawa manusia. Nah itu falsafahnya. Jadi dengan setetes darah itu menyelamatkan nyawa manusia. Itu jadi orang ketika kita mendonorkan darah, kita tuh ada manfaatnya bagi kita, ada kesehatan bagi kita, tapi ada manfaat pada orang lain, menyelamatkan nyawa orang lain. Kalau tanpa darah jadi orang lain orang pasti meninggal dengan hitungan jam aja. Kalau sudah habisnya berapa persen tuh? 6, 5 ya. Di bawah 6 itu udah tunggu jamnya lagi orang itu meninggal kalau darahnya nggak ada. Nah itu. Sementara kita manusia ini kan tenaga kita ini adalah darah. Kita berjalan ini kan harus ada darah. Coba kalau nggak ada darah nggak bisa berjalan kita. Gitu. Jadi edukasi. Ya silakan yang lain lagi. Oke. Belum sampai. Maria mungkin ada tambahan sedikit, Maria selaku ketua. Terus nggak bisa tersambung gitu ya. Jadi kita menyiapkan aplikasi kayak di HP aja, ya kan? Kalau kita mau aplikasi download, pasti nggak bayar, gitu ya. Harus ada handphonenya, kemudian harus ada siapa? Harus ada orangnya, yang operatornya. Kalau nggak jalan dong, gitu ya. Karena kita ada beberapa kali di beberapa tempat. Ini kok nggak bisa ya? Terus kita tanya siapa operatornya? Nggak ada. Nah ya kan nggak mungkin. Tapi bukan BPMI wilayahnya. Apalagi kosnya berbeda, Dok. Ada sebagaimana yang tadi Pak Dr. Owi sampaikan bahwa hari ini adalah merupakan satu langkah bersama untuk persiapan dalam rangka munaslup, yaitu menyusun kedepan sesuai dengan apa yang kita sepakati hari ini. Yang pertama barangkali sejalan dengan pasal 22 Undang-Undang 1 tahun 2018 bahwa kewenangan, hak dan kewajiban kita dalam rangka kegiatan kepala pemerintahan yaitu di ART memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang pertama, yang kedua membantu pemberian dan esos itu memang tugas dari kami. Dan perlu kami mohon penjelasan dari Ibu Dokter Asli Surabaya, maaf. Alhamdulillah kemarin pajak yang saya sampaikan ke Ibu tentang PPN tidak bisa berlanjut karena PPN itu sudah dikenakan.